Utsman Haji adalah putra Sayyid Ali Murtado dengan Syarifah Sarah putri dari Sunan Gresik. Butuh rujukan, ia menikah dengan Siti Syariah putri Sunan Ampel. Versi dari hasil penelusuran Zuriyah Wali Songo, Sunan Mudung, Syekh Utsman Haji, adalah bukan ayah dari Sunan Kudus, tetapi Sunan Mudung dari Demak bernama Syekh Sabil disebutkan ayah dari Sunan Kudus. Sunan Mudung, Syekh Utsman Haji, berasal dari Trowulan Mojokerto. Di sini karena ada kesamaan gelar Sunan yang membuat ada beberapa versi sejarah. Sunan Mudung diangkat sebagai imam Masjid Demak menggantikan Sunan Bonang sekitar tahun 1520 m. Naskah-naskah Babat, misalnya Babat Demak atau Babat Majapahit lan para wali mengisahkan Sunan Mudung tewas ketika memimpin pasukan Kesultanan Demak dalam perang melawan kerajaan Majapahit. Mbah Utsman Haji bin Ali Murtado bin Asmarkondi bin Said Junjung Kubro. Jadi Mbah Said Junjung Kubro punya putra Asmarkondi punya putra Ali Murtado punya putra Utsman Haji atau Sunan Kudus punya putra Sunan Kudus. Yang adik Ali Murtado Sunan Ampel, jadi beliau termasuk keponakan Kanjeng Sunan Ampel. Kau saged dawa niki napa makam ceritane? Nggih ya kuwi sering bukannya tiange panjang tapi perjuangannya sing panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang mengerjakannya. Kali ini kita berada di area makam Troloyo yang berada di kawasan wisata sejarah nasional Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia. Kita akan mengunjungi beberapa buah makam yang sangat panjang, namun kali ini makamnya sangat panjang tidak lazim. Pada umumnya, karena pemakaman umum biasanya hanya 2 meter, tapi makam ini sangat panjang, kurang lebih 5 meteran teman-teman. Makam ini adalah makam Waliullah Sunan Mudung dari Trowulan Mojokerto. Karena gelar Sunan Mudung tidak hanya di sini saja teman-teman. Suasana di sini sangat damai sekali karena masjidnya masih dalam tahap renovasi teman-teman ya. Bisa kita lihat tadi saat kita berjalan menuju makam Sunan Mudung teman-teman. Kurang lebih makam di tempat ini ada sekitar 3 yang dimunculkan, makam utama, makam di sebelahnya, dan makam di depan sendiri teman-teman ya. Bisa kita lihat dari video saya ini ya. Konon dulu di sini adalah makam umum, namun yang dimunculkan hanya tokoh-tokoh yang terkenal teman-teman ya, karena pada waktu ekskavasi banyak sekali ditemukan tengkorak-tengkorak, ungkap juru pelihara tempat ini. Kita fokus kepada Sunan Mudung atau Utsman Haji. Di Indonesia ada beberapa versi mengenai kebenarannya, tergantung keyakinan kita sendiri-sendiri. Kita langsung saja membahas Sunan Mudung atau Utsman Haji. Sayyid Utsman Haji adalah putra Sayyid Ali Murtado dengan Syarifah Sarah putri dari Sunan Gresik. Butuh rujukan, ia menikah dengan Siti Syariah putri Sunan Ampel. Versi dari hasil penelusuran Zuriyah Wali Songo, Sunan Mudung, Syekh Utsman Haji, adalah bukan ayah dari Sunan Kudus, tetapi Sunan Mudung dari Demak bernama Syekh Sabil disebutkan ayah dari Sunan Kudus. Sunan Mudung, Syekh Utsman Haji, berasal dari Trowulan Mojokerto. Di sini karena ada kesamaan gelar Sunan yang membuat ada beberapa versi sejarah. Sunan Mudung diangkat sebagai imam Masjid Demak menggantikan Sunan Bonang sekitar tahun 1520 m. Naskah-naskah Babat, misalnya Babat Demak atau Babat Majapahit lan para wali mengisahkan Sunan Mudung tewas ketika memimpin pasukan Kesultanan Demak dalam perang melawan kerajaan Majapahit. Menurut naskah-naskah legenda tersebut, perang antara dua kerajaan ini terjadi pada tahun 1478. Kesultanan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah melawan kerajaan Majapahit yang untuk menegakkan keadilan.
Karena pada tahun itu Brawijaya V atau Brekertabumi diserang oleh Girindrawardana yang ditandai dengan Condro Sengkala Sirna Ilang Kertaning Bumi atau 1440 Saka 1478 M. Pada saat diserang oleh Girindrawardana, Brekertabumi menyelamatkan diri ke Gunung Lawu. Sunan Ngudung diangkat sebagai panglima perang menghadapi musuh yang dipimpin oleh Raden Kusen, adik tiri Raden Patah sendiri yang menjabat sebagai Adipati Terung dekat Krian, Sidoarjo. Raden Kusen merupakan seorang muslim namun tetap setia terhadap Majapahit. Dalam perang tersebut Sunan Ngudung memakai baju perang bernama Kiai Antakusuma. Baju pusaka itu diperoleh Sunan Kalijaga dan konon merupakan baju perang milik Nabi Muhammad. Sunan Ngudung dalam pertempuran itu gugur sebagai syahid. Jabatan Sunan Ngudung sebagai panglima perang kemudian digantikan oleh Sunan Kudus. Kalau nanti kepiring ya Kusen Karang nongko oleh jadi tentang pas oleh Mas itu bro. Kenapa beliau Mas Sunan Ngudung Usman Haji ini panglima perang kerajaan Demak. Dan waktu itu Majapahit dikuasai raja yang bukan haknya. Terus raja ini mboten seneng kali Islam. Terus Majapahit diadu domba kali Demak. Terus Mbak Usman Haji atau Mas Sunan Ngudung diutus Mbak Raden Fatah untuk merebut Majapahit dari wilayah yang bukan haknya dikembalikan pada hak warisnya. Terus beliau mati syahid ketika pertempuran terjadi. Dan jenazah beliau dibawa ke Demak dan pusakanya nggak mampu diangkat. Ada versi lain bahwa pusaka itu jangan sampai jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. Pusaka itu bisa berpengaruh negatif pada perilaku orang yang tidak mampu menjinakkan pusaka ini. Gimana nopo pusaka disiaroi di tawas ini sore. Apapun yang berhubungan seorang wali Allah bisa disambung doa insyaallah. Jadi sampean teng Demak nggih saged mriki saged kan melihat jarak DKI nah sampean tiyang mriki nggih ziarah mriki nek sampean tiyang Jawa Tengah ziarah teng Demak. Jadi wali kan bisa di mana-mana dengan izin. Betul. Jadi tidak bisa dikatakan ini yang salah itu yang betul, tidak bisa. Betul. Seperti Mbak Kubra itu di Semarang gitu. Nggih. Dan ningali nasab sing tertera teng niku niku Mbak Usman Haji bin Ali Murtado bin Asmarkondi bin Jai Kubro. Jadi Mbah Said Jumel Kubro punya putra Asmarkondi punya putra Ali Murtado punya putra Usman Haji atau Sunan Ngudung punya putra Sunan Kudus. Yang adik Ali Murtado Sunan Ampel dari beliau termasuk keponakan Kanjeng Sunan Ampel. Kau saged dawa niki napa makame ceritane? Nggih ya Kusen bukan tiange panjang tapi perjuangannya sing panjang. Niki kan termasuk manusia akhir zaman seperti cucu Rasulullah. Nah, Rasulullah saja enggak sampai 2 meter. Nek kecuali zamannya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa memang tiange panjang. Beliau kan ketemu tahun Masehi sama dengan Rasulullah berarti nggih enggak panjang tiange. Nang panjang itu memang simbol bahwa beliau itu berjuang itu sangat panjang. Jadi mboten tiange sing panjang gitu. Soal beliau sama dengan kita-kita. Oke. Jadi yang mengatakan dukun sampean mboten niku. Oke. Di bawah kepemimpinannya pihak Demak berhasil mengalahkan Majapahit. Menurut prasasti Trailokyapuri diketahui bahwa Majapahit runtuh bukan akibat serangan kerajaan Demak melainkan karena perang saudara melawan keluarga Girindrawardana. Namun siapa nama Raja Majapahit saat itu tidak disebutkan dengan jelas. Para raton menyebut nama Brekertabumi sebagai raja terakhir Majapahit yang dikalahkan oleh Girindrawardana yang kemudian Brekertabumi menyelamatkan diri ke Gunung Lawu. Setelah penyerangan inilah kemudian Raden Fatah Adipati Demak yang kemudian menjadi Sultan Kerajaan Demak mengumpulkan bala tentara untuk membantu Brekertabumi, ayahnya yang telah diserang Majapahit. Namun dalam penyerangan Raden Fatah mengalami kekalahan. Setelah kekalahan ini para Dewan Wali menyarankan Raden Fatah untuk meneruskan pembangunan Masjid Demak. Pada tahun 1478 Raden Fatah mengirimkan tentara lagi untuk menyerang Girindrawardana di Majapahit. Pada serangan ini Raden Fatah memperoleh kemenangan sehingga Majapahit takluk di bawah Raden Fatah. Pada tahun 1478 Raden Fatah dilantik menjadi Sultan Demak.
Naskah Hikayat Hasanuddin menyebutkan pada tahun 1524 Imam Masjid Demak yang bernama Pangeran Rahmatullah tewas ketika memimpin perang melawan Majapahit. Tokoh ini kemungkinan besar identik dengan Sunan Nudung, sehingga dapat disimpulkan bahwa kematian Sunan Nudung terjadi pada tahun 1524, bukan 1478 sebagaimana yang tertulis dalam naskah Babat.